berpikir dosa itu masih yang besar-besar. Itu juga maksiat. Berdusta misalnya ya, masih kita lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha jujur. Dan kita itu menunjukkan kemaksiatan kita kepada Allah, masih kepada Allah. Innallaha perintah diberi untuk tipu-tipu, untuk hanya sifat takut kepada Allah yang mencegah perbuatan maksiat dalam sekian banyak macam dan varian kemaksiatan itu. Hanya takut kepada Allah, itu yang menyelamatkan. Wa ammal kaffarah, adapun 3 perkara yang akan menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan kalian adalah: pertama, intidharus sholati ba'da shalah, berharap untuk ketemu sholat setelah sholat. Tadi antum sholat maghrib, sholat asar, alhamdulillah, berharap tidak ketemu sholat maghrib. Berharap, andai benar harapan kita tentang maghrib, senang hati kita. Ini yang saya tunggu dari tadi. Masya Allah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Aku kembali Allah berikan kesempatan untuk sujud di depan Allah. Senang datang sholat itu, bukan terbebani perasaan kita. Baru rebahan, sholat lagi sholat. Masya Allah, berarti itu nggak demen sholat. Jadi setiap selesai sholat, munculkan keinginan, kiranya Allah kembali perkenankan kita untuk sujud kita itu, ya, berharap, ya. Apa bahasa Nabi? Intidharus sholati ba'da shalah. Yang kedua yang menghapuskan dosa kesalahan kita adalah isbagul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika kita dalam kemalasan. Orang kalau malas itu ikhwan, apapun nggak sempurna. Jangan kata wudu sholat, makan saja nggak sempurna. Tinggal nyantam karena malas. Malas, pasti nggak sempurna makannya. Kerja kalau malas, nggak ada sempurna pekerjaan. Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan atqanahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang hasilnya begitu. Ada sempurna, bekerja sempurna. Apa sempurna? Al-itqan namanya. Itqan, ya, menyempurnakan, kayak gitu. Yang ketiga, apa yang menghapuskan dosa kita, salah kita adalah naqlul aqdam ilal jama'at. Senang mengayunkan langkah kaki untuk sholat berjamaah, yakni di masjid maksudnya. Senang ke masjid, senang gitu. Kecuali kalau ada udzur, ya. Kalau nggak ada udzur, biasakan ke masjid. Kelompok manusia yang nanti di mahsyar mendapatkan naungan Allah. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Senang banget ke masjid itu, senang, Masya Allah. Maka saya sering mengatakan, kalau hati itu sudah senang dengan masjid, ikhwan, jangankan masjid yang dekat dengan rumah kita, yang jauh pun pengen bisa ke sana, ya kan? Maka yang jauh dekat itu bukan jarak tempuhnya,
Eh? Yang jauh dekat itu adalah hati. Kalau hati sudah Allah jauhkan dari masjid, jangan kata masjid yang jauh, masjid yang dekat itu nggak nyampe kok. Tapi kalau hati sudah dekat dengan masjid, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan sampai. Jadi, ayo kita belajar hati itu senang ke masjid, melangkah ke masjid itu. Itu yang menghapuskan dosa kesalahan kita. Naqlul aqdam ilal jamaat, senang mengayun langkah menuju masjid. Adapun 3 hal yang mengangkat derajat kemuliaan kita adalah it'amut ta'am, senang memberi orang lain makanan. Makanan apa yang kita berikan? Makanan yang kita sukai. Mengamalkan firman Allah surat Al-Insan, ya. Allah menyebutkan al-abror, orang yang mulia itu siapa? Orang abror yang mulia itu, di antara sifat orang mulia itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, yaitu orang-orang yang senang memberi makanan yang disukai olehnya. Kepada siapa diberikan? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiran, orang yang tertawan. Bisa berarti tawanan perang, atau orang yang tertawan oleh ketidakmampuannya. Orang fakir miskin, ikhwan, untuk perhatikan, dia juga punya keinginan seperti orang kaya, punya ini punya itu, pingin, cuman keinginan tertahan oleh apa? Ketidakmampuan dia. Maka kalau orang kaya mimpi saja bisa diwujudkan menjadi nyata. Orang miskin semuanya serba mimpi. Mau makan enak, mimpi dulu ya, baru makan enak. Ya Allah, berikan kepada mereka makanan yang kita sukai. Makanya sebagian ulama mengatakan memberi makan itu lebih utama. Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan samalah, memberi makanan baik, memberi uang pun baik, ya. Yang kedua yang mengangkat derajat kemuliaan kita adalah wa ifsya'us salam, senang mengucap salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, biasakan begitu. Masyaallah, Ustaz, saya suka mengucapkan salam orang tapi diam. Gak apa-apa, kebaikan buat kita, keburukan bagi dia. Assalamualaikum, dia diam, gak apa-apa, gak sia-sia. Syukur-syukur dia membalas salam kita, bagus buat dia, buat kita. Abdullah bin Umar itu, ikhwan, senang datang ke keramaian orang, termasuk di pasar datang, bukan untuk membeli sesuatu, bukan, hanya ingin ketemu orang dan diucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Orang itu menjawab, waalaikumsalam. Ibnu Umar mengatakan apa? Hadza ma aradtu minka, itu yang aku inginkan dari kamu. Apa? Membalas salam. Masya Allah. Bahkan kalimat pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam, ya, beliau adalah seorang Yahudi, ya, ulama Yahudi. Ia termasuk orang yang penasaran melihat Rasulullah seperti apakah orangnya. Di hari Rasulullah ke Madinah, orang Ansor kan penuh gegap gempita, senang menyambut Rasulullah. Ini Abdullah bin Salam penasaran, kayak apa sih laki-laki mengaku Nabi itu? Makanya termasuk ada di antara kerumunan manusia itu melihat Rasulullah. Apa Abdullah bin Salam mengatakan? Falamma istabantuhu, ketika aku memperhatikan dengan seksama wajah laki-laki itu, ma ra'aitu min wajhi al-kadhib, aku tak temukan kebohongan dari wajah orang itu, wajah Nabi itu. Hanya dia masuk Islam. Aku tidak temukan pada wajah laki-laki tanda-tanda kebohongan. Jadi orang bohong itu kelihatan dari wajahnya, jujur kelihatan. Kalau kita gimana? Ini wajah nunjukin apa kira-kira? Kalau sama-sama pembohong sih nggak bisa membaca, ya nak. Kalau sama-sama pembohong nggak bisa membaca, ya nak.
Manhajul bohong, bahkan nganggap orang bohong seperti dirinya, ya enggak? Falamma istabantuhu ma ra'aitu min wajhi al-kadhib. Setelah aku memastikan dengan seksama melihat wajah laki-laki itu, aku tidak mendapati kebohongan pada wajahnya. Apa kalimatnya oleh sehingga dia masuk Islam? Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu wasilu al-arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4. Pertama, afshu salam, ucapkan salam. Salam ini maksud adalah assalamu alaikum. Saya pernah menjelaskan, antum masih ingat gak? Nabi Adam setelah sempurna, ruh masuk ke dalam jasad Adam, hidup. Apa Allah mengatakan? Idhab ila ulaikal julusan. Adam, pergilah kamu ke kumpulan malaikat-malaikat yang duduk itu. Kamu ke sana, ucapkan salam. Allah bimbing Adam mengucapkan salam. Dan kau dengarkan apa jawaban salam malaikat itu untukmu. Adam ketemu malaikat mengucapkan assalamu alaikum. Malaikat menjawab waalaikumsalam. Apa Allah mengatakan kepada Adam? Hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyat. Adam, assalamu alaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Itu merupakan ucapan salammu dan salam untuk anak cucumu. Pertanyaan, kita ini anak cucu siapa? Nah, berarti itu salamnya. Itu hadis. Hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Ini ucapan salammu dan untuk juga anak cucumu nanti. Ya. Jadi ucapkan salam. Yang kedua, at'imu ta'am, senang-senang kau memberi makan. Yang ketiga, wasilu al-arham, sambung silatur rahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di waktu malam ketika manusia tidur. Nah, di sini kita mikir, kalau di akhir waktu malam kita termasuk yang mana? Antum termasuk yang mana? Yang salat malam itu kah atau yang tidur? Lo ngaji itu begini, harusnya belajar itu begini, ngontrol diri kita sendiri. Gak hanya bisa tahu hadisnya, kita harus merasa malu gitu. Udah tahu hadisnya tapi bukannya termasuk orang sholat malah yang tidur gitu. Sallu bil lail wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam ketika orang tidur. Sesekali boleh, namanya capek ya, subhanallah bangun udah subuh sesekali. Tapi nggak selalu, nggak setiap kali begitu. Karena bangun lebih awal gitu ya. Inilah ikhwan yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih di bahasan yang sama tentang sifat bakhil dan tercelaan sifat bakhil. Bahkan pada poin berikutnya disebutkan kisah orang yang bakhil. Masya Allah, nanti antum tahu seperti apa orang paling bakhil ini. Kira-kira kita bakhil level berapa gitu loh ya. Antum kira-kira level berapa bakhilnya? Bakhil itu level-level Pak. Nanti kita membahas kitab ini, kita tahu kita masih bakhil atau tidak. Kalaupun masih bakhil, level berapa bakhilnya? Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.